Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Ramadhani dengan NIM 45220119 dari kelas 2E D4 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya, saya dapat menyelesaikan tugas final dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita Baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam terang benderang seperti saat ini. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu manajemen modal kerja. Untuk materi pembahasannya, yang pertama pengertian manajemen modal kerja, yang kedua jenis manajemen modal kerja, yang ketiga, kebijakan manajemen modal kerja. Yang keempat, pentingnya manajemen modal kerja. Yang kelima, sumber manajemen modal kerja. Yang keenam, fungsi manajemen modal kerja. Yang ketujuh, faktor yang mempengaruhi manajemen modal kerja. Dan yang kedelapan, kebutuhan manajemen modal kerja. Untuk materi pertama yaitu pengertian manajemen modal kerja. Sebelum mengetahui pengertian dari manajemen modal kerja, ada baiknya kita mengetahui dahulu pengertian dari modal kerja. Modal kerja adalah investasi dalam harta jangka pendek atau investasi dalam harta lancar atau current asset. Manajemen modal kerja adalah salah satu cabang manajemen keuangan yang mengelola modal kerja dari suatu perusahaan hingga mencapai nilai yang optimal. Manajemen modal kerja pada dasarnya bertujuan mengelola harta lancar dan utang lancar agar terjamin jumlah net working capital yang layak diterima atau acceptable, yang menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis manajemen modal kerja. Yang pertama itu modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen dibagi menjadi dua macam, yakni modal kerja primer adalah modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Yang kedua yaitu modal kerja nominal, merupakan modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Produksi normal merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang sebesar kapasitas normal perusahaan. Selanjutnya yaitu modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Modal kerja variabel terdiri dari yang pertama, modal kerja musiman. Merupakan modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. Misalnya perusahaan biskuit harus menyediakan modal kerja lebih besar pada saat musim hari raya. Yaitu yang kedua, modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Dan yang terakhir yaitu modal kerja darurat. Modal kerja ini jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan darurat yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Berikut adalah struktur dari jenis manajemen modal kerja. Materi selanjutnya yaitu kebijakan manajemen modal kerja. Kebijakan modal kerja merupakan strategi yang diterapkan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dengan berbagai alternatif sumber dana. Manajemen pada umumnya mengambil kebijakan modal kerja agresif, moderat, konservatif, tergantung keberaniannya mengambil risiko bisnis. Kesalahan dalam mengelola modal kerja mengakibatkan hilangnya kepercayaan internal dan eksternal. Kepercayaan internal adalah kepercayaan dari pegawai dan buruh yang disebabkan karena gaji dan upah tidak dibayar tepat waktu. Sedangkan kepercayaan eksternal adalah kepercayaan dari partner bisnis, khususnya kreditur, yang disebabkan karena utang yang jatuh tempo atau tidak dibayar tepat waktu. Jika sewaktu-waktu perusahaan kehilangan dua kepercayaan tersebut, dapat dipastikan akan bangkrut. Terdapat tiga kebijakan yang terdapat dalam manajemen modal kerja, yaitu yang pertama, kebijakan konservatif. Kebijakan konservatif merupakan rencana pemenuhan modal kerja yang lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibandingkan sumber dana jangka pendek. Yang kedua itu kebijakan moderat. Perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih
sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Artinya, aktiva yang bersifat permanen, yakni aktiva tetap dan modal kerja permanen, akan didanai dengan sumber dana jangka panjang, dan aktiva yang bersifat variabel atau modal kerja yang bersifat variabel akan didanai dengan sumber dana jangka pendek. Dan yang terakhir yaitu kebijakan agresif. Dalam kebijakan agresif, perusahaan mendanai asetnya dengan sumber dana jangka pendek. Pada pendekatan ini, perusahaan berani menanggung resiko yang cukup besar. Untuk materi selanjutnya yaitu pentingnya manajemen modal kerja. Modal kerja yang ada di dalam perusahaan sangat penting peranannya. Pentingnya modal kerja bagi perusahaan yaitu pertama, melindungi perusahaan dari krisis karena turunnya nilai aktiva lancar. Yang kedua, kemungkinan membayar hutang lancar tepat pada waktunya. Ketiga, pelayanan terhadap para konsumen. Dan yang keempat yaitu kesiapan perusahaan untuk beroperasi dengan lancar. Materi selanjutnya yaitu sumber manajemen modal kerja. Yang pertama itu hasil operasi perusahaan. Adalah jumlah net income yang nampak dalam laporan perhitungan laba atau rugi, ditambah dengan depresiasi atau amortisasi. Jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan. Yang kedua yaitu keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek. Merupakan salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu penjualan aktiva tetap. Dan yang keempat penjualan saham atau obligasi. Perusahaan dapat mengeluarkan atau emisi saham baru atau meminta kepada pemilik untuk menambah modalnya. Juga dapat mengeluarkan obligasi atau bentuk uang jangka panjang lainnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Dan yang kelima yaitu sumber lainnya seperti pinjaman dari kredit bank, pinjaman jangka pendek lainnya, utang dagang dari supplier, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu fungsi manajemen modal kerja. Yang pertama itu menyesuaikan perubahan tingkat volume produksi dan penjualan. Jumlah modal kerja sangat tergantung pada volume kegiatan bisnis. Makin tinggi kegiatan bisnis, maka makin besar modal kerja dibutuhkan untuk membiayai kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu membantu memaksimumkan nilai perusahaan, yaitu dengan cara memperkecil biaya modal untuk meningkatkan hasil atau return. Makin besar modal kerja diperoleh dari pinjaman jangka pendek tanpa bunga, misalnya dari pemasok, maka makin kecil dari sumber modal permanen dan dengan demikian akan menurunkan biaya modal. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi manajemen modal kerja. Yang pertama sifat atau jenis perusahaan. Kebutuhan modal kerja tergantung pada jenis dan sifat dari usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Modal kerja dari perusahaan jasa relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri, karena untuk perusahaan jasa tidak memerlukan investasi yang besar dalam kas, piutang maupun persediaan. Yang kedua yaitu waktu yang diperoleh untuk memproduksi barang yang akan dijual. Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung dengan jangka waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang yang akan dijual. Semakin lama waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang, maka jumlah modal kerja yang diperlukan semakin besar. Yang ketiga itu syarat pembelian dan penjualan. Syarat kredit pembelian barang di dagangan atau bahan baku akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja. Syarat kredit pembelian yang menguntungkan akan memperkecil kebutuhan uang kas yang harus ditanamkan dalam perusahaan. Dan sebaliknya, di samping itu modal kerja juga dipengaruhi syarat penjualan. Semakin lunak kredit atau jangka kredit lebih panjang yang diberikan kepada langganan akan besar kebutuhan modal kerja yang harus ditanamkan dalam piutang. Yang keempat yaitu tingkat perputaran persediaan. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, maka jumlah modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk persediaan atau barang akan semakin rendah. Untuk dapat mencapai tingkat perputaran yang tinggi, maka harus diadakan perencanaan dan mengurangi resiko kerugian yang disebabkan karena penurunan harga atau perubahan selera konsumen. Di samping itu, akan menghemat ongkos penyimpanan dan pemeliharaan terhadap persediaan tersebut. Yang kelima yaitu tingkat perputaran piutang. Kebutuhan modal kerja juga dipengaruhi jangka waktu penagihan piutang. Apabila piutang terkumpul dalam waktu pendek, berarti kebutuhan modal kerja akan semakin rendah atau kecil. Untuk mencapai tingkat perputaran piutang yang tinggi, diperlukan pengawasan piutang yang efektif
dan kebijaksanaan yang tepat sehubung dengan perluasan kredit, syarat kredit penjualan, maksimum kredit bagi langganan serta penagihan piutang. Yang keenam itu volume penjualan. Perusahaan membutuhkan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional pada saat terjadi peningkatan penjualan. Jika tingkat penjualan tinggi, maka modal kerja dibutuhkan relatif tinggi. Sebaliknya, bila penjualan rendah, dibutuhkan modal kerja yang rendah. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, faktor musim dan siklus. Fluktuasi dalam penjualan yang disebabkan oleh faktor musim dan siklus akan mempengaruhi kebutuhan akan modal kerja. Perusahaan yang dipengaruhi oleh musim membutuhkan modal kerja yang relatif pendek. Modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk persediaan barang berangsur-angsur meningkat dalam bulan-bulan menjelang puncak penjualan. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan manajemen modal kerja. Yang pertama yaitu siklus kewajiban. Siklus kewajiban mengacu pada seluruh pengeluaran yang tetap harus dikeluarkan berapapun jumlahnya produksi kita dan berapapun jumlah barang yang akan terjual. Agar kita mengetahui jumlah modal kerja yang harus kita sediakan untuk memenuhi seluruh kewajiban, kita perlu mengetahui saat jatuh tempo dan besarnya dana untuk setiap kewajiban, yang antara lain mencakup biaya tenaga kerja, biaya sewa kantor atau toko, pembayaran listrik, air, telepon, serta pembayaran tagihan kredit dan cicilan lainnya. Yang kedua itu siklus produksi. Siklus produksi ini mengacu pada seluruh kegiatan yang mendukung produksi, dimulai dari membeli bahan baku dan persediaan lain, proses pembuatan barang atau jasa, sampai siap dikirimkan ke tangan konsumen. Dan yang terakhir yaitu siklus piutang. Penjualan tak selamanya menjadi pemasukan secara langsung, karena beberapa perusahaan menerapkan penjualan dengan sistem piutang atau pembayaran dengan terminim untuk konsumen mereka. Bila kita menyediakan pembayaran dengan piutang atau melalui termin pembayaran, maka kita harus melakukan estimasi penjadwalan kapan pembayaran kita terima, besarnya pembayaran, dan estimasi keterlambatan. Itulah tadi materi dari manajemen modal kerja. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.